Simulasi pembelajaran tatap muka terbatas SMA Negeri 1 Panggarangan pada masa pandemi COVID-19. Tahap persiapan dimulai dengan pembentukan tim pembelajaran tatap muka terbatas yang terdiri dari tim Satgas COVID-19 tingkat sekolah bertugas melakukan pemetaan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang meliputi pemetaan tempat tinggal, moda transportasi, penyakit bawaan, riwayat perjalanan, dan kontak dengan pasien COVID-19. Tim Satgas COVID-19 tingkat sekolah bersiap setiap pagi untuk menjalankan tugas dalam mengawasi kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas yang memenuhi standar protokol kesehatan. Tim kurikulum bertugas menyusun standar operasional prosedur, penyusunan perangkat kurikulum darurat COVID-19, pembagian kelas, dan pembagian sesi kegiatan pembelajaran tatap muka. Tim sarana dan prasarana bertugas menyiapkan lingkungan sekolah yang memenuhi standar protokol kesehatan, seperti menyediakan tempat cuci tangan, baik di lingkungan sekolah ataupun di depan ruang kelas yang dilengkapi dengan sabun. Menyiapkan hand sanitizer, cadangan masker, termogan, sarung tangan, dan face shield. Persiapan lainnya meliputi penyediaan ruang kelas dengan jumlah yang telah ditentukan, sterilisasi ruangan dengan cara penyemprotan cairan disinfektan di ruang guru, ruang kelas, ataupun tempat lainnya yang dilakukan oleh petugas. Penempelan tanda untuk menjaga jarak, penyiapan banner himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan, dan menyiapkan tempat ibadah berjarak sesuai dengan protokol kesehatan. Tim Humas bertugas mensosialisasikan panduan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah kepada seluruh warga sekolah ataupun masyarakat sekitar melalui web sekolah, serta menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan antara lain tim Satgas dan Puskesmas Kecamatan Panggarangan, komite sekolah, serta orang tua peserta didik. Tim kesiswaan bertugas membuat poster literasi kampanye pencegahan COVID-19 yang dipasang di tempat-tempat strategis. Persiapan guru. Guru bersiap lebih awal untuk dicek suhu tubuh, mencuci tangan, dan dibersihkan bagian sepatu, tas, atau barang bawaan lainnya. Peserta didik dianjurkan untuk sarapan di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Orang tua membantu menyiapkan dan memastikan anak membawa perlengkapan pribadi
seperti masker, hand sanitizer, dan bekal makanan. Sesampainya di sekolah, jika siswa diantar, maka diturunkan sampai dengan drop zone yang telah ditentukan. Peserta didik dicek dan dicatat suhu tubuhnya oleh petugas. Apabila ada peserta didik yang lupa membawa masker, petugas mengingatkan dan memberikan masker cadangan yang sudah disiapkan sekolah. Kemudian, peserta didik mencuci tangan, lalu dibersihkan menggunakan cairan disinfektan pada bagian sepatu, tas, atau barang bawaan lainnya. Apabila ada peserta didik atau warga sekolah yang suhu tubuhnya lebih dari 30 derajat, akan diarahkan menuju ke ruang UKS sebagai tempat istirahat sementara. Apabila demam tak kunjung reda, maka dianjurkan untuk pulang. Peserta didik memasuki ruang kelas dengan tetap menjaga jarak dan duduk di tempat yang sudah ditentukan. Sebelum memasuki ruang kelas, guru mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, serta memakai face shield. Satu ruang kelas berjumlah 10-15 peserta didik. Proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk peserta didik yang tidak dijadwalkan di sekolah, maka mengerjakan tugas atau mempelajari materi yang sudah diberikan oleh guru sebelumnya secara daring melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Peserta didik harus tetap menjaga protokol kesehatan saat pembelajaran berlangsung. Peserta didik tidak diperkenankan meminjam peralatan pribadi pada teman. Apabila ada peserta didik yang meminta izin ke toilet, maka ketika selesai dari toilet harus mencuci tangan sebelum memasuki kelas. Untuk meningkatkan imunitas dan kebugaran jasmani, di tengah pembelajaran peserta didik dipandu oleh guru olahraga melakukan kegiatan olahraga sejenak. Istirahat hanya dilaksanakan di kelas menyantap bekal makanan yang dibawa dari rumah.
Setelah selesai pembelajaran, peserta didik yang dijemput hanya diperbolehkan menunggu di ruang kelas. Peserta didik harus tetap menjaga jarak ketika keluar dari kelas. Sterilisasi lingkungan sekolah dengan cairan disinfektan setiap hari setelah kepulangan warga sekolah. Orang tua yang menjemput hanya diperkenankan menunggu di tempat drop zone yang sudah ditentukan. Sepulang sekolah, peserta didik wajib mencuci tangan sebelum masuk ke rumah. Kemudian, baju seragam segera dicuci dan peserta didik dianjurkan untuk mandi. Setelah itu, peserta didik dapat melanjutkan kegiatan sehari-hari. Apabila seluruh upaya pencegahan itu dilakukan secara tepat dan rutin, maka akan terwujud pembelajaran tatap muka terbatas yang aman dan nyaman bagi warga sekolah. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi era new normal dan terus berjuang melawan pandemi.